Ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, Kitab Riyadhus Shalihin bab 44 bagian ketiga, masih bab tauqiril ulama wal kibar wal ahli wa ahlil fadli ya. Menghormati ulama ya, orang yang lebih tua dan yang berakhlak mulia ya. Jadi dalam garis besarnya yang wajib kita hormati itu ada tiga ya. Pertama ulama, yang kedua orang tua, dan yang ketiga orang yang berakhlak mulia. Kemudian wa taqdimuhum ala ghairihim, mendahulukan mereka atas yang lainnya. Jadi ada orang yang mendapatkan skala prioritas ya, dalam Islam itu pertama ya, ulama, yang kedua orang tua, dan yang ketiga yang berakhlak mulia, wajib didahulukan, diprioritaskan ya. Kemudian warafi majalisihim ya, meninggikan kedudukan mereka ya. Dan wa idhar ya, maziyatihim ya, menampakkan kelebihan mereka, artinya mempromosikan ya. Jadi di dunia internet kan ada itu, kalau yang bagus, yang berprestasi itu dipromosikan ya. Jadi ditampakkan ya. Kemudian ya, siang ini ya, bagian ketiganya akan membahas al-haddu ala muraati maqadirin nas wa maratibihim wa manasibihim ya. Jadi dorongan untuk memperhatikan manusia itu berdasarkan pertama ukuran atau nilai ya. Ukuran itu besar kecil ya. Itu ukuran, tinggi pendek ya. Dan nilai ya, baik ya, dan tidak baik. Kemudian yang kedua urutan ya, atau tingkatan ya, tingkatan atasan, kemudian bawahan ya. Yang ketiga posisi atau kedudukan atau pangkat ya, gitu. Jadi ada ya, guru, ada murid, ada dosen ya, ada mahasiswa ya, ya, dan lain sebagainya ya. Itu tiga hal yang wajib kita perhatikan kaitannya dengan tauqir ya, menghormati orang dari segi ukurannya ya, atau nilainya maqadir ya. Kemudian dari segi urutan atau tingkatan maratib, dan dari segi posisi atau kedudukan atau pangkat ya, manasib ya. Jadi ada jenderal, ada kopral, ada presiden, ada menteri ya. Kemudian wa tafdil ba'dihim ala ba'din, melebihkan, memuliakan dan mengistimewakan sebagian mereka atas sebagian lainnya ya. Jadi kalau yang di atas, yang lebih besar, lebih tua, lebih tinggi, nah, itu wajib dihormati. Kalau yang sebaliknya wajib disayangi ya, wajib dikasihi. Yang kelima, tidak meremehkan pangkat dan kedudukan orang. Fala yaksiru birajul al-ali al-qadri an darajatihim ya. Kemudian yang keenam, memberikan haknya kepada setiap pemilik hak ya. Disebut mustahik ya. Ketika berbicara tentang ya, orang yang tidak putus asa, tidak mengeluh, tidak pelit, maka salah satu terapinya itu adalah harta yang ada padanya itu wajib diserahkan kepada yang berhaknya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah ya. Jadi seperti orang miskin, anak yatim, karib kerabat, istri, anak ya. Kemudian orang tua itu termasuk mustahik ya. Jadi wa yu'ti kulladzi haqqin haqqahu ya. Jadi hak dihormati, disayangi, dimuliakan, diagungkan, tidak diremehkan dan dihinakan.
Jadi setiap orang itu punya hak. Pertama dihormati, yang kedua disayangi, yang ketiga dimuliakan, kemudian diagungkan, tidak diremehkan dan dihinakan. Nah, yang lebih banyak hafalan Al-Quran itu yang harus didahulukan masuk ke liang lahat saat dikubur. Liang lahat itu adalah dinding kubur yang menghadap ke kiblat. Terus ada lubang yang menjorok ke dalam. Maka yang pertama dimasukkan ke liang lahat itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan dua orang jenazah yang terbunuh dalam perang Uhud, yaitu di dalam kuburnya. Jadi boleh satu kubur dua orang boleh, tapi mana yang harus didahulukan? Di antaranya adalah yang paling banyak hafalannya. Ini kaitannya dengan orang yang mati syahid, dua-duanya mati syahid, terbunuh dalam perang Uhud. Tapi ketika dikubur, maka yang didahulukan dimasukkan ke liang lahat adalah orang yang paling banyak hafalannya, hafalan Qur'annya. Apa kata Nabi? Ayyuhuma aktsar akhdan lil Qur'an. Siapa di antara mereka yang paling banyak membaca Al-Qur'an? Maksudnya paling banyak menghafal Qur'an. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka jika salah satu dari mereka ditunjukkan kepadanya, beliau mendahulukan memasukkan ke liang lahat. Jadi Rasul ikut menguburkan jenazah yaitu syuhada perang Uhud. Dalam satu lubang itu dua orang. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, firman Allah SWT, yarfa'i, akan mengangkat Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat. Jadi ada dua orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Kenapa? Karena sorga itu disebut ad-darajat, dan sorga yang paling tinggi disebut ad-darajatul ula. Jadi semakin tinggi derajat kita, maka semakin dekat dengan sorga, kemudian pada akhirnya dimasukkan ke dalam sorga. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa lagi? Dengan iman. Maka Allah akan mengangkat derajat. Oleh karena itu ketika dikuburkan pun orang beriman dan berilmu itu didahulukan yang memiliki kelebihan di antara beberapa orang. Kemudian yang umurnya lebih tua, yang didahulukan menggunakan siwak. Jadi siwak itu sikat gigi, tapi lengkap dengan pasta giginya. Jadi di batang itu ada pasta giginya, tapi bisa langsung digunakan untuk menggosok gigi. Itu nama alat untuk menggosok gigi. Kalau sekarang kan ada odol, ada sikat gigi. Kalau dulu odol dan sikat giginya nyatu itu. Nah, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, aroni fil manam atasawwaku bisiwa. Aku pernah mimpi gosok gigi. Faja'ani rajulani, kemudian datang kepadaku dua orang. Ahaduma akbar minal akhar, yang satunya lebih besar daripada yang lainnya, lebih tua. Di sini maksudnya lebih tua dari yang lainnya. Kemudian fanawaltu asiwak al askar,
aku berikan siwak itu kepada yang lebih muda, ya. Bukan satu siwak berdua, bukan. Kan siwak itu bisa dipatah-patah, ya. Bisa dipotong-potong, tapi bisa jadi siwaknya lebih dari satu. Kebetulan siwaknya cuma ada dua, ya. Yang satu dipakai Nabi, yang satu oleh Nabi diberikan kepada yang lebih muda. Fakir lali, kemudian dalam mimpi itu dikatakan kepadaku, kabir, ya. Utamakan yang lebih tua, ya. Jadi berikannya jangan kepada orang yang lebih muda dulu, tapi berikan kepada yang lebih tua. Pada faktuhu ilal akbar minhuma, kemudian aku serahkan siwak itu kepada yang lebih tua dari keduanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Itu di busway atau di Jaklingko kan ada urutan siapa yang harus didahulukan, ya. Nah yang pertama itu adalah yang paling tua, itu yang harus didahulukan, ya. Kemudian siapa lagi kan ada tuh, ya, ada 4 orang tuh yang harus didahulukan tuh, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada tempat duduk 1 sementara orangnya ada 4, ya, maka tempat duduk itu dikasihkan kepada yang lebih tua, ya. Kemudian hadis ini berisi perintah mendahulukan orang tua dalam memberi serta perintah minta izin kepada pemiliknya jika hendak menggunakan sesuatu, ya. Nah, yang selanjutnya perintah memuliakan orang tua muslim, orang tua yang agamanya Islam, dan juga memuliakan penghafal Al-Quran tapi dengan tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan artinya tidak boleh menyelisihi sunnah, ya. Gitu. Jadi biasa-biasa saja, jangan berlebihan, ya. Ini hadisnya dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, ya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, ya, termasuk mengagungkan Allah itu adalah ikram, memuliakan di syaibah al-muslim, orang yang Islam yang rambutnya sudah putih. Salah satu ciri orang yang tua itu rambutnya putih. Semakin tua semakin banyak ya ubannya itu, ya. Dan dalam Islam uban itu tidak boleh dicabut, ya. Karena apa? Karena nanti akan bercahaya di alam mahsyar, ya. Nah, tapi bukan uban sembarang uban orang yang beragama Islam, uban orang yang beriman, ya. Bukan orang kafir, bukan. Wahamilul Quran, dan memuliakan orang yang hafal Quran, ya. Ghairu al-ghali fih wa jafi anhu, tanpa berlebihan dan tidak melampaui batas, ya. Dulu kan kalau orang pulang kampung, di kampung ada orang tuanya, maka oleh anaknya itu, ya, disediakan baskom, ya, yang bersih air. Kemudian kakinya dicuci, itu kaki orang tuanya, ya. Nah, kemudian dipakai mandi dan sebagainya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Ini termasuk apa? Al-ghali al-jafi, berlebihan dan melampaui batas. Sebab Islam itu agama pertengahan. Islam itu agama yang adil, agama yang seimbang. Tidak boleh miring kiri, ya, tapi dalam waktu yang sama tidak boleh melampaui batas. Kemudian tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan, tidak boleh meremehkan. Kemudian wa ikrami di sultan al-muqsid, ya, serta memuliakan penguasa yang adil, ya. Sebab nanti di alam mahsyar juga penguasa yang adil atau imam yang adil itu akan dimuliakan oleh Allah, akan diagungkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan tilal itu naungan. Pada saat, ya, di alam mahsyar itu matahari 1 mil di atas kepala, nah maka, ya,
Pemimpin yang adil itu tidak akan merasakan panas dan tidak akan mengeluarkan keringat, ya. Karena nanti keringat yang keluar di alam mahsyar itu disesuaikan dengan amalnya. Di antaranya ketika ada penguasa yang adil, ya, terhadap rakyatnya, ya. Dan di dunia wajib dimuliakan, nggak boleh dihina, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dibully, ya, gitu. Tapi memuliakannya dengan cara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Kemudian perintah menyayangi orang yang lebih muda serta menghormati orang yang lebih tua. Ini yang dimaksud dengan taukir. Taukir yang adil, ya, adalah terhadap yang lebih tua wajib menghormati, terhadap yang lebih muda wajib menyayangi. Hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'raf syarfa kabirina, ya. Jadi bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda serta tidak mengenal kemuliaan yang lebih tua dari kami. Artinya tidak menghormati, ya. Jadi nanti ketika di alam mahsyar, ya, yang akan memancarkan cahaya itu adalah umat Rasul. Umat Rasul yang hidup setelah Rasul, yang dirindukan oleh Rasul, ya. Maka kemudian Rasul mengenalnya walaupun banyak orang yang ada di sana. Kenapa? Karena cahaya yang memancar di bekas wudunya, cahaya yang memancar di kepalanya, ya, dari uban yang waktu di dunia tidak dicabut, ya. Demikian pula nanti di Telaga Al-Kautsar banyak orang yang akan masuk ke dalamnya untuk menikmati dan beristirahat di telaga itu, tapi diusir oleh penjaga, ya, telaga itu. Kemudian Rasul mengatakan ummati. Ya. Kenapa tidak dibolehkan masuk? Kan dia umatku, ya. Maka kata penjaga itu, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggal engkau. Jadi orang yang hidupnya menyalahi sunnah, ya, tidak konsisten dengan kebenaran, itu tidak akan menikmati, ya, indahnya Telaga Al-Kautsar, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa penghuni surga itu, ya, oleh Allah SWT itu, ya, disenangkan dan diistirahatkan. Karena surga itu tempat bersenang-senang yang paling sempurna, kemudian tempat istirahat yang paling sempurna. Jadi ada dua pekerjaan di surga itu, tapi pekerjaannya tidak bikin repot, tidak bikin susah. Apa itu? Bersenang-senang dan beristirahat, ya. Kemudian yang selanjutnya yang dimaksud dengan syarfa kabirina adalah hak, ya, kabirina, yaitu dihormati, didahulukan, ditinggikan, dan disebarkan kebaikannya, ya. Jadi harusnya makin tua itu makin baik, harusnya makin tua itu makin soleh, ya, soleh agamanya, soleh dunianya, soleh akhiratnya, dan sisa umurnya, ya, yang tidak lama lagi juga digunakan untuk soleh. Supaya apa? Supaya bisa istirahat di alam kubur, ya, tidak menemukan lagi, tidak bertemu lagi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi ada 4 cara, ya, supaya, ya, pada usia tua menjelang wafatnya, ya, oleh Allah, ya, diberi kesempatan untuk istirahat di alam kubur. Yang pertama, ya, solehkan agama. Yang kedua, solehkan dunia. Yang ketiga, solehkan akhirat. Kemudian gunakan sisa umur untuk beramal soleh, ya.
untuk bertambah kebaikan. Nah ini ya hadisnya dari Maimun bin Abi Syu'aib ya. Abi Sahib, maaf ini ada yang salah tuh, bukan Syabib ya, tapi Sahib ya. Jadi dari Maimun bin Abi Sahib, semoga Allah merahmatinya, ana Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il. Jadi pernah seorang pengemis lewat di depan Rasul, di depan Aisyah ya. Kemudian fa'tathu kasrah ya. Kemudian Aisyah memberi sepotong roti. Bagaimana caranya? Ya. Aisyah radhiyallahu anha ya, menghormati pengemis, gitu, menyayangi pengemis. Di antaranya beliau ngasih sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabu wa hay'a. Kemudian setelah pengemis lewat lagi ya orang yang berpakaian bagus ya. Kemudian fa'aqadathu fa'akala ya. Sebelum dikasih makan ya, dipersilahkan duduk dulu. Kalau tadi dikasih udah selesai. Kalau sekarang sebelum dikasih disuruh duduk dulu, dipersilahkan duduk lagi. Jadi lain kan menyikapi orang itu. Kemudian faqila laha fi dzalik, tentang itu ditanyakan kepada beliau. Faqalat, maka jawab beliau, qala, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa? Anzilun nasa manazilahum, tempatkan orang itu sesuai kedudukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Aisyah itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Itu orang itu harus dibedakan sesuai dengan kedudukannya ya. Tadi kalau pengemis ya, dikasih udah. Tapi kalau yang bukan pengemis jangan langsung dikasih, tapi dipersilahkan duduk dulu ya. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu, baru kemudian dikasih. Dikasih apa? Dikasih makan. Kalau tadi sepotong roti ya, ini dikasih makan ya, jadi lebih istimewa lagi ya. Kemudian yang selanjutnya Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, amarona Rasulullah SAW, Rasul menyuruh kami an ya, nunzilan nasa manazilahum, untuk menempatkan orang pada tempatnya ya. Jadi beda kan memuliakan ibu ya, dengan memuliakan yang lainnya beda ya. Memuliakan saudara dengan memuliakan tetangga lain ya. Memuliakan presiden bisa dengan memuliakan menteri lain ya. Memuliakan lurah dengan RW lain ya. Jadi menempatkan orang pada tempatnya itu ya, adalah perintah Rasul, kemudian diikuti oleh istrinya ya. Wa hadzal hadis, dan hadis ini mimma adzaba bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min at-ta'zim wal ikram ya lidawil qadar ya. Jadi ada ya pendidikan Nabi kepada umatnya, bagaimana Nabi mendidik umatnya dalam mengagungkan dan memuliakan orang sesuai dengan kedudukannya ya. Sesuai dengan kedudukannya, tidak sama ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata ya, qadima Unainah ya, Uyainah ya, Uyaniyah ya, Uyanainah ya, gitu ya. Agak susah nih. Qadima, telah sampai Uyanainah bin Hisnin ya. Fanazala ala ibni akhihi al-Khuru bin Qais. Kemudian singgah di tempat rumah saudaranya, anak saudaranya yang bernama Al-Khur bin Qais. Kemudian wakana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Ya, termasuk rombongan yang dihampiri Umar
radhiyallahu anhu. Wa kana qura ya ashab majlis Umar wa musyawaratihi, ya, dan mereka adalah rombongan sahabat majlis Umar dan musyawarahnya, ya, kuhulan kanu au syubanan, ya, ada yang tua, ada juga yang muda, ya. Faqala Uyainah libni akhihi, ya, Uyainah berkata kepada Al-Hur, yaitu anak pamannya, ya ibna akhi, wahai anak pamanku, ya, laka wajha inda hadzal amir, ya, kamu punya kedekatan dengan amir, yaitu Umar, minta izinlah untukku kepadanya, ya, agar bisa masuk, ya. Jadi ordal ceritanya, ya, orang dalam tuh, ya. Walaupun sebenarnya Umar itu, ya, walaupun tidak melalui orang dalam, ya, terbuka, ya. Jadi tidak susah dihubungi, ya. Apalagi ada orang dalam. Orang dalamnya adalah siapa? Al-Hur, ya. Nah kemudian, ya, fasta'zin li alaihi fastadana lahu, ya pun minta izin kepadanya untukku dan mengizinkannya. Fa'adina lahu Umar, maka Umar mengizinkannya. Falamma dakhala, maka ketika, ya, orang itu masuk, dia berkata, hayya ibna al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, fa wallahi ma tu'tina, ya, al-jazal, demi Allah engkau tidak memberi kami kesempatan, ya, wala tahkum fina bil adli, dan engkau tidak menghukum kami dengan adil, ya, gitu. Kemudian fagodiba Umar, maka Umar pun marah, ya, hatta hamma ayyuki abi, sampai ia mau menyerangnya. Waktu itu Umar sebagai khalifah, sebagai pemimpin, orang nomor 1, ya. Kemudian orang ini, ya, menegur Rasul, ya, dengan cara yang kasar, ya, gitu. Umar kemudian marah. Maka Al-Huru berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, qala li nabi, pernah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, ya. Jadi cara menyikapi orang yang tidak tahu tentang kita, ya. Kan ada orang yang tahu tapi tidak kenal, ada. Orang yang tahu kemudian kenal, ada orang yang tidak tahu dan tidak kenal, ya. Itu disebut jahil, bodoh, ya. Dia tidak tahu tentang Umar, ya. Makanya tadi ngomongnya juga kasar, ya. Dan ngomongnya itu bohong, ya, tidak sesuai dengan keadaan Umar yang sebenarnya, ya. Bagaimana caranya, ya? Umar diingatkan dengan Al-Quran, ya. Bukan Umar tidak hafal Quran, tapi karena sedang emosi, ya, maka kemudian, ya, dia lupa tentang ayat ini. Maka diingatkan oleh siapa? Orang yang dekat dengan Umar, ya, dengan firman-Nya, khudil afwa, ya, jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil urfi, suruhlah orang mengerjakan yang baik, kemudian wa'rid anil jahilin, serta jangan pedulikan orang yang bodoh, ya. Nggak usah dianggap, nggak usah dilayani, apalagi sampai kemudian tadi mau diserang sama Umar. Wa inna hadza minal jahilin, sesungguhnya orang yang mencela Umar termasuk orang bodoh, tidak mengetahui dan tidak mengenal Umar, ya. Jadi kalau tahu dan kenal, nggak mungkin dia berkata begitu, ya. Yang pertama, Umar itu, ya, untuk bertemu dengannya tidak perlu melalui orang dalam, ya. Jadi birokrasinya mudah, nggak susah. Yang kedua,
yang namanya Umar itu selalu memberi kesempatan kepada siapa saja ya, untuk berdialog, atau mungkin ada ya unek-unek dan sebagainya ya. Demikian pula Umar itu selalu kalau berhukum dengan hukum yang adil ya. Tapi karena dia jahil, tidak tahu, maka kemudian ngomong seperti itu. Kemudian wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi, demi Allah katanya, tidak melampauinya sejak dibacakan ayat itu kepadanya ya. Jadi Umar tidak marah lagi kalau orang yang tidak tahu tentangnya kemudian mengejek dia, mencela dia, menghujat dia. Wa kana ya, waqafan inda kitabillahi ta'ala, beliau berusaha untuk sesuai dengan Al-Qur'an ya. Inilah cara ya, menyikapi orang yang jahil ya. Kemudian fil hadis takdim ya ulil fadli ala man adahum ya. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk mendahulukan orang yang berilmu, berakhlak mulia untuk tampil ke depan mewakili yang lainnya ya. Yang jadi wakil itu harus orang yang mulia ya. Orang yang punya kelebihan ilmu, tapi dalam waktu yang sama di samping dia pintar berbicara juga berakhlak mulia. Tadi wakilnya salah, itu wakilnya ya. Wakilnya salah, tidak sopan, tidak santun. Sudah begitu jahil lagi ya. Yang harus ditampilkan ke depan itu adalah ulil fadli ya, yang punya kelebihan ya. Jangan sembarang orang jadi wakil ya. Jadi yang jadi wakil orang yang berakhlak mulia, tercela, yang bejat moralnya, bahaya itu ya. Baik sebagai menteri maupun sebagai anggota dewan misalnya, semuanya itu kan wakil rakyat. Ulil fadli harus punya kelebihan, baik dari segi ilmu, dari segi retorika maupun dari segi akhlak. Wafihi, dan juga wa in kanu dunahum fisini wa nasab ya. Jadi bukan orang yang berakhlak tercela serta bodoh tanpa memandang umur dan keturunan ya. Jadi tidak melihat umurnya, tidak melihat keturunannya. Kalau punya kelebihan, tampil ke depan untuk berbicara, menyampaikan keluhan dan lain sebagainya ya, kepada pemimpin ya. Itulah fungsi yang namanya wakil ya. Jadi kalau wakil rakyat itu berfungsi ya, jadi rakyat tidak perlu demo. Kalau rakyat demo berarti wakilnya tidak berfungsi ya. Makanya nanti ketika memilih wakil, memilih pemimpin itu harus ulul fadli, orang yang punya kelebihan, keutamaan, keistimewaan ya. Wafi, dan di dalam hadis ini juga itu ya, itu menjelaskan anau yang bagi liulil amri majalisa al-qura wal fuqaha ya. Jadi selayaknya setiap pemimpin itu, setiap amir itu ya, setiap penguasa itu ya, baik presiden maupun raja itu punya majelis, tempat ya, di mana orang-orang yang hafal Quran dan orang-orang yang hafal hukum Islam ya, itu ada ya. Jadi di presiden, di menteri ya, itu masing-masing ada majelis al-qura wal fuqaha ya. Untuk apa? Di sini jelaskan liyudkiruhu idza nasiya wa yu'inuhu idza dzakara ya. Jadi fungsi majelis al-qura dan al-fuqaha itu untuk mengingatkan pemimpin, penguasa ya, amir apabila lupa serta membantunya mengingat. Tadi kan ya, bukan Umar bin Khattab tidak hafal Quran ya, tapi dia lupa sampai kemudian tadi salah menyikapi orang yang bodoh ketika menghujat ya. Nah itu harus ada orang yang mengingatkannya, membantu untuk ingat. Siapa? Al-qura wal fuqaha ya. Itu ada majelis khusus, ada tempat khusus. Jadi ada majelis ulama kalian gitu. Nah, ini ada majelis al-qura wal fuqaha ya. Itu adanya di lingkungan pemerintah ya, baik presiden, menteri dan sebagainya.
punya itu ya. Kemudian wa fi al-hilmu anil juhal was-sabru ya ala adahum. Dalam hadis ini berisi perintah ramah, sopan, santun, lemah lembut menghadapi orang-orang bodoh ya. Karena mereka tidak tahu atau belum tahu, serta sabar terhadap sikap dan perkataannya yang mengganggu atau menyakitkan ya. Nah, ini baru 3 hadis ya tentang taukir ya, cara menghormati ulama, orang tua dan orang yang berakhlak mulia ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ada?